awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah. Hadirin, saudara kita bersyukur kepada Allah atas segala banyak nikmat yang kita rasakan. Nikmat pagi hari ini setelah kita istirahat tidur, juga nikmat segar. Allah sudah curahkan barokah, yaitu hujan. Jangan lupa bila hujan turun, sikapi dengan sikap yang baik, sikap yang benar apapun hujan itu menimpa kita. Ya, tetap sambut dengan doa. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'ah. Jangan lupa itu. Allahumma shayyiban nafi'ah. Selesai hujan, doanya apa? Utirna bifadlillahi wa barakatuh. Sudah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan di bulan yang lalu. Insyaallah banyak yang lupa. Apa bulan yang lalu? Sebulan yang lalu apa? Lupa atau nggak ingat paling tidak ya? Yaitu bab taubat. Bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Bab yang pertama tentang babul ikhlas. Yang kedua babul taubah, yaitu bertobat kepada Allah. Mereview apa mana tobat kemarin? Ya, dari secara ini aja, secara bahasa lughawi. Dari kalimat tabayatuhu taubatan, yang artinya arruju, yaitu kembali. Ya. Jadi tobat itu ialah kembali. Kembali kemana? Kepada Allah. Dari mana? Dari asalnya kemarin jauh dari Allah. Dari asalnya kemarin sebelum tobat meninggalkan Allah. Sekarang kalau udah tobat kembali kepada Allah. Kan gitu? Contoh. Orang yang tidak sholat itu lagi jauh dari Allah, meninggalkan Allah. Sehingga dia tidak ingat kepada Allah, tidak datang kepada Allah lewat sholat. Setelah tobat, kembali kepada Allah. Yaitu dengan cara sholat tadi. Datang kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. Itu contoh, ya ilustrasi sederhana. Jadi, tobat itu dari kalimat tabayatuhu yang artinya kembali. Kembali kepada Allah yang asalnya dia menjauh dari Allah. Terus kemarin gimana hukum tobat dengan firman Allah? Hukumnya wajib. Ya. Karena ada di banyak hadis, apalagi ayat Al-Quran yang memerintahkan bahwa sesungguhnya tobat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin, kita akan kembangkan kepada firman Allah yang ada di surat 39. Surat Az-Zumar ayatnya 53 sampai 60. Ya, 53 sampai 60. Disitulah tuh tobat yang dikehendaki oleh Allah. Boleh dibuka yang bawa handphone, di aplikasi handphone Quran. Ayat ini pernah juga waktu itu disampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim على أنفسهم لا تقنطوا من
rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ila akhir ayat. Di sini Allah menjelaskan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, hamba-hambaku yang israf. Israf itu melampaui batas. Karena hidup ini ada batasan-batasan, aturan-aturan. Ketika batasan aturan ini dilanggar, itu namanya pelanggaran yang dalam Al-Quran disebut israf. Kalimat israf juga digunakan dalam bab makan. Kata Allah, wakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, melampaui aturan. Benar, secara ilmu kesehatan kalau makan melebihi dan melanggar aturan, ujung-ujungnya berakibat penyakit, menimbulkan dampak negatif, efek negatif. Kenapa? Berlebih-lebihan. Namanya lebih berarti melampaui dari batasan yang sudah ditetapkan. Gitu. Ya. Nah, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kalian, sebesar apapun dosa kalian, maka Allah tetap yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Sampai di kitab Riyadhus Shalihin bab ini nanti ada hadis, ya. Saya juga tidak akan berurut karena panjang, banyak hadisnya, nanti di ini aja dirangkum gitu. Ya. Sampai di bab Riyadhus Shalihin itu, ya, adakan cerita orang yang telah membunuh berapa orang? 99. Bunuh sama dia. Kan gitu. Lalu datanglah dia ke rahim. Begitu. Ahlul ibadah dari rahim. Adakah kesempatan bagi saya untuk bertobat? Tapi saya sudah membunuh 99 orang. Kata rahim, wah, enggak ada. Dosamu sangat besar. Jangankan 99, satu aja membunuh, dosa besar. Jangankan membunuh, melukai saja, mencederai saja secara fisik, itu dosa besar. Jangankan mencederai fisik, mencederai perasaannya aja, tuh, itu dosa. Apalagi membunuh. Udah gitu membunuhnya 99 lagi. Nah, tertutup. Akhirnya apa? Nah, orang ini dibunuh juga sama dia. Bes dibunuh, jumlahnya menjadi 100. Nah, penasaran lagi kan? Datang lagi ke ahlul ilmi. Nah, ahlul ilmi. Ceritanya sama. Saya sudah membunuh 100 orang. Adakah pintu tobat bagi saya? Nah, ini beda jawabannya. Kata dia, bisa, masih ada pintu tobat, tapi kamu harus pergi alias hijrah. Oh. Gitu Pak, tuntunannya Pak. Jadi kalau kita di lingkungan kita dulu, jahiliyah, suka berbuat onar, dikenal negatif, atau meresahkan segala macam, maka langkah langkah tobat yang pertama, hijrah ke tempat yang jauh. Ke tempat yang orang tidak tahu keburukanmu. Terus di sana ngapain? Tentu tobat yang tobat sebenar-benarnya. Perbaiki diri, perbaiki perilaku dan seterusnya. Akhirnya orang ini pun nurut, berangkatlah dia ke tempat yang diarahkan tadi. Pendek cerita, qadarullah, terus di tengah jalan meninggal. Ya kan? Di tengah jalan meninggal. 2 malaikat berebut mencatat. Gitu dalam hadisnya. Ya. Kata malaikat rahmat, ini ada di catatan saya. Karena dia sudah punya niat baik, mau tobat. Tuh. Udah berangkat lagi. Mau hijrah, perbaiki diri. Udah berangkat, berarti ada di catatan saya. Tuh, itu baru niatnya aja. Ya, udah berangkat tuh. Tapi belum sampai, tengah jalan qadarullah meninggal.
Dan ini cerita dulu, Nabi Muhammad menceritakan kepada sahabat bahwa dulu ada cerita seperti ini yang akan diceritakan. Kata malaikat pencatat amal buruk, oh tidak, dia baru berangkat, belum melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Maka berarti orang ini ada dalam catatan saya. Ya kan? Aktif berarti kan? Masih ya kelompok orang-orang yang buruk gitu ya, berdosa. Ya, akhirnya apa? Datanglah malaikat yang ketiga menengahi. Apa penengahinya? Penengahannya gimana? Menengahinya. Kata malaikat ini, ya, ukurlah. Ini titik berangkat, ini titik tuju. Meninggal di tengah jalan. Kira-kira sudah dekat kemana? Nah, begitu kan? Ternyata begitu diukur, hasil ukurannya, dia sudah melewati perbatasan ke tempat yang mau dituju. Nah, itu ceritanya. Ya, maka akhirnya dikarenakan dia sudah melewati perbatasan menuju ke arah yang dituju, maka dicatatnya di catatan malaikat rahmah. Tuh. Jadi sekecil apapun Pak usaha kita untuk kembali kepada Allah alias taubat, itu Allah hargai. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan hamba. Justru kebaikan-kebaikan hambanya itu dilipat gandakan balasannya sama Allah. Dilipat gandakan. Baru berangkat aja, mati di tengah jalan, sudah dimasukkan ke catatan malaikat rahmat. Ya, sebegitu Allah memuliakan hambanya. Itulah maka yang di ayat ini, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dosa kafir, dosa murtad, dosa syirik, dosa semua, mencuri, berzina, tapi ikutin cara tobatnya sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Memang pada akhirnya tobat kita kepada Allah itu tidak hanya cukup istighfar, tidak cukup hanya menyesal, tidak cukup hanya meninggalkan. Ada dosa-dosa tertentu yang tobatnya secara tekstual dari Allah dan Rasul, prosedurnya itu harus diikuti. Contoh apa? Ya dosa mencuri, kembalikan curiannya, kan gitu ya? Iya, barang orang itu. Ya Allah, ampuni dosa hamba, sampai nangis. Setelah itu di rumah barang orang masih banyak. Setelah itu di tabungan hasil korupsi mencuri masih banyak. Miliaran. Terus apa nangismu? Apa penyesalanmu? Apa arti bolak-balikmu ke Baitullah minta diampuni dosa? Itu punya orang masih di rekening. Kembaliin dong, itu kan bukan punya kamu. Kayak gitu-gitu Pak. Percuma tobat kalau punya orang nggak dikembaliin. Karena itu punya orang, balikin kepada yang menerimanya, yang punyanya. Kayak gitu. Contoh lain apa? Di Ramadan, ini sering disampaikan, apa-apa diupdate. Coba, apa tobatnya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi melakukan hubungan badan di siang hari? Ternyata tidak hanya cukup dengan astagfirullah, menyesal, nangis. Ya, Nabi sudah berikan tuntunan tuh, kata Nabi, itqu raqabah, bebaskan budak. Biaya bebaskan budak itu mahal. Tidak sanggup, ya udah sum syahraini mutatabi'ain. Ya sudah, ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ada prosedurnya, dosa-dosa tertentu. Puasa tuh, kalau nggak sanggup membebaskan budak, puasa 2 bulan. Walah 2 bulan. Berat dong, bebaskan budak. Emang hukum itu harus membuat efek jerah. Nggak kayak di negara sono, negara Konoha. Ringan hukumannya itu, makanya orang nggak jelas. Apalagi hasilnya bisa dibagi-bagi, akhirnya merepet. Wah, kok segini. Akhirnya yang mau menyelesaikannya pun terkena masalah. Akhirnya aman tuh masalah. Di dunia aman.
konaha bukan di kita. Kita malah alhamdulillah baik-baik aja. Itu ya, membunuh cuman berapa coba. Makanya nggak ada efek jerah. Dalam Islam bunuh lagi, nyawa dibayar nyawa. Orang kan bunuh mikir Pak. Sekarang saya bunuh dia, nanti saya juga mati di pengadilan. Untuk apa bunuh orang itu? Efek jerah. Islam itu adil, nyawa dibayar nyawa. Ini enggak, nyawa dibayar sekian tahun. Udah gitu dikasih apa lagi? Remisi, pengurangan. Udah gitu kadang-kadang namanya di penjara, orangnya ada di mana? Lagi porsiran. Di sana makanya nggak ada jerak. Nggak ada jerak. Kata Allah, urusan puasa aja melanggar puasa Ramadan, bebaskan budak. Nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, baru yang ketiga. Kalau nggak sanggup juga, tapi alasan syar'i nggak sanggupnya, baru it'amu sittina masakin, berikan makan kepada 60 miskin. Walaupun di hadis itu, ini ada orang datang Pak, itulah hebatnya terjemah dulu. Kita juga harus begitu ya. Ketika orang itu berbuat dosa, datang sama Nabi, tadi ngaku, ya Rasulullah halaktu ala imro'ati, ya Rasulullah aku telah mendatangi istriku di siang hari bulan Ramadan. Rasul awalnya agak nanggepin, masa iya sih bulan Ramadan berani-beraninya. Tapi orang itu mendesak, ya Rasulullah halaktu. Ya, saya telah celaka, kenapa? Saya mendatangi istriku. Akhirnya tadi, bebaskan budak. Aduh ya Rasulullah, nggak sanggup. Puasa, boro-boro 2 bulan ya Rasulullah, sebulan aja dijebol. Maka saya ngadu sama engkau, nggak kuat saya 2 bulan. Jangan 2 bulan, sebulan aja. Ya sudah kata Nabi, bebaskan 60. Ya Rasulullah, boro-boro 60. Saya aja susah cari makan. Disitulah Nabi senyum. Ini orang sudah nggak punya modal, nekat berbuat lama. Akhirnya apa kata Nabi? Akhirnya Nabi masuk ke dalam. Lalu ngambil bingkisan, kata Nabi, ini bawa, cari di sini yang paling miskin, kamu kasih ke dia. Cari yang paling miskin, kamu kasih dia. Niatkan sebagai kifarah terhadap tadi pelanggaran di bulan Ramadan. Ya Rasulullah, di daerah sini yang paling miskin itu saya. Disitulah Nabi ketawa sampai kelihatan di geraham saking geliknya. Memang Nabi kalau ketawa nggak pernah kayak kita, gitu. Oh, gitu ya. Nabi enggak, senyum dan spontan ada suaranya pelan dan kelihatan gigi geraham. Ini sampai gini ya. Masya Allah. Nah, gitu kali ya kalau Rasul. Kan Rasul itu kalem, Pak. Ya. Akhirnya kata Rasul, ya sudah, kamu pulang bawa ini kasih makan anak istrimu. Ujung-ujungnya enak ya, udah melanggar dapat. Nah ini ya, jadi kembali ke pokok bahasan, taubat itu tidak selalu dengan istighfar, menyesal. Kata ada SOP tertentu bagi dosa tertentu, kaifiat tertentu bagi dosa tertentu. Contoh lain, zina, jadi rajam, ayatnya belum dihapus kok. Hanya hati-hati dengan zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayatnya belum dinasakh, belum dihapus, masih berlaku. Cuman di kita kan nggak difasilitasi ya, nggak bisa kita. Dulu pernah tuh, siapa tuh dulu yang melawan jihad di Ambon, Ja'far Umar Thalib masalah ya. Nah itu ada jemaahnya, kan dia punya kelompok komunitas jemaahnya dia, ada jemaahnya berzina. Saking ingin bersih dan selesai urusan dosa di dunia, dia datang ke Abu Ja'far Thalib, minta dirajam. Sama Abu Thalib ditegakkan hukum itu. Ja'far Abu Thalib dirajam sampai meninggal. Ternyata itu dikasuskan. Dikasuskan waktu itu. Saya ingat lupa waktu itu. Dikasuskan oleh penegak hukum positif bahwa itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara kita. Misalnya main hakim sendiri. Tuh. Ya, kita tidak difasilitasi. Padahal kenapa tidak ya? Fasilitasi aja. Kalau nggak sanggup serahkan ke ormas gitu kan. Di bawah naungan pemerintah gitu kan. Kalau mau. Jadi zina itu hati-hati. Ya. Terus bagaimana kalau sudah zina? Paling ini hitung-hitungannya. Kalau untuk nggak dirajam, perbanyak amal soleh.
begitu nanti di akhirat ditimbang antara dosa zina dan tumpukan amal soleh, ternyata masih banyakkan amal soleh ketimbang dosa zinanya. Paling itu harapannya. Itu harapannya. Karena harus dirajam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, kata Allah. Dan ayatnya belum dihapus masalahnya. Makanya di negara yang menjunjung tinggi agama Islam, syariat Islam, hukum ini ditegakkan. Termasuk di kita ya, di Aceh ya. Sudah apa nggak Aceh? Cambuk di Aceh ya. Masih ada tuh. Alhamdulillah ya. Itu. Maka bagi mereka yang tidak melakukan taubat seperti ini, tetap dosa jinahnya masih ada. Terus gimana dong kalau gitu? Nah, disinilah perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan begitu nanti dihisab, ditimbang, tumpukan amal solehnya itu lebih berat ketimbang keburukannya. Nah, kalau sudah begini, bisa masuk ke surat Al-Qari'ah. Apa kata Allah? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu surga. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti berat keburukannya, maka dia harus dicuci dulu di neraka. Fa ummuhu hawiyah. Dan hadirin, jadi kembali lagi kepada surat tadi 39 ayat 53. Nah, gimana tobat yang Allah kehendaki? Ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dua di situ. Satu, anibu. Kedua, aslimu. Tobat yang Allah kehendaki gitu. Apa itu anibu? Kembali. Datang mendekat kepada Allah. Anibu. Ya, kembali kepada Allah. Yang kedua, wa aslimu, serahkan dirimu kepada Allah. Kenapa tobat dimaknai wa aslimu, menyerahkan diri kepada Allah? Karena kemarin waktu masih jahiliyah, ngelawan, ngebangkang maksiat kepada Allah. Jiwa raganya tidak diserahkan kepada Allah. Maksudnya, ya kalau sudah diserahkan kan apa kata Allah? A, ikut A, kata Allah B alias sami'na. Ini jangan dimakan, haram, nurut, karena sudah memasrahkan diri. Ya, ini nggak boleh dikerjakan, ini perbuatan haram, nurut. Ini yang dikerjakan yang ini, nurut. Gitu. Itu namanya orang yang menyerahkan diri. Kalau diibaratkan kayak orang lagi perang, ya kan, menyerahkan diri. Balik kanan, tengkurap segala macam, nurut dia. Ya, merangkak, nurut dia merangkak. Kenapa? Menyerahkan diri. Nah kayak gitu tuh. Makanya di kalimat wa aslimula, serahkan, pasrahkan. Buktinya apa? Nurut manut apa kata Allah. Bukti dia menyerahkan diri kepada Allah. Nah hadirin, keislaman kita pun kalau diukur dengan ini, ketemu tuh. Apakah kita sudah muslim sebenar-benarnya atau belum? Karena muslim dari kalimat Islam. Islam aslama yuslim islaman. Salah satu mananya menyerahkan diri. Orang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang yang asalnya non-muslim alias kafir lalu Islam lalu syahadatain. Kenapa dia sebut muslim? Asalnya kafir. Karena dia setelah syahadat itu menyerahkan jiwa, raga dan pikirannya kepada Allah. Sehingga dia pun yang asalnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Robnya, menjadi dia pun mengakuinya yang diawali dengan kalimat syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu tobat kepada Allah itu ternyata ada prosedurnya. Hadirin, yang kedua, ayat 54. Wattabi'u, ikuti ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian. Gitu. Ahsana, ittiba, ikuti. Jadi tiga berarti kembali, menyerahkan diri dan mengikuti. Itu.
Hadis yang banyak itu, Quran yang banyak, intinya itu lewat itu. Ya, kembali kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, ya, ikuti apa kata Allah. Maka kalau sudah begini, dia ada di jalan Allah. Jelasnya seperti itu. Pak Ketua, hadirin jamaah sekalian, mohon maaf saya tidak sampai selesai. Jadi mudah-mudahan di pembuka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, saya hari ini harus menyiapkan keberangkatan anak-anak ke luar kota. Doanya supaya selamat. Insya Allah di bulan yang akan datang kita ke bab yang baru, ya, yaitu bab yang lebih menantang lagi bagi kita untuk kita sama-sama pahami. Jadi hadirin, kesimpulannya tobat itu adalah kembali kepada Allah. Kata para ulama dirumuskan menjadi 5 urutan. Waktu disampaikan ya, 1, lakukan tobat ikhlas atas kesadaran. 2, menyesali. 3, terus berjanji. 4, mengganti perbuatan buruk dengan yang baik. Dan yang kelima, bila itu kaitan dengan urusan muamalah duniawiyah, selesaikan dalam urusan muamalah duniawiyah. Itu aja kesimpulan ya di pagi hari ini. Silahkan lanjutkan dengan mungkin tilawah Al-Quran atau apa. Saya mohon pamit untuk meninggalkan majelis ini karena memang sudah dihubungi untuk supaya saya jam 5:09 tersebut bentar lagi suruh ya. Suruh jam berapa? Jam 5. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dilanjut dengan tadarus atau dengan nyalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.